Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restia Piana dengan NIM A1A323041. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal yang berkaitan dengan hukum pidana untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana. Jurnal yang dimaksud berjudul Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan, mengenai studi kasus putusan nomor 1-PIT-2017-PN-PN karya atau Zonolo Beni. Ini membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap kasus gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap warga negara, khususnya penyelenggara negara, wajib menaati hukum yang berlaku. Gratifikasi dipahami sebagai pemberian uang, barang, atau fasilitas yang berhubungan dengan jabatan seseorang dan berpotensi menjadi bentuk suap. Kasus yang dikaji adalah putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1-PIT-TPK 2017 PN-MDN yang melibatkan seorang Kapolsek Sukaramai yang menerima hadiah terkait jabatannya. Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Namun, penulis berpendapat bahwasannya penerapan pasal tersebut tidak tepat karena seharusnya yang digunakan adalah pada pasal 12 huruf B Undang-Undang yang sama, yang mengatur tentang adanya gratifikasi sebagai bentuk suap yang dilakukan atau pejabat publik. Pada penelitian ini menunjukkan bahwasannya penerapan hukum pidana dalam kasus ini tidaklah sesuai dengan unsur tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf B. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara sangat dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan juga bertentangan dengan kewajiban ataupun tugasnya. Bahkan, undang-undang menetapkan mekanisme pembuktian terbalik yang dimana penerima gratifikasi sangatlah wajib membuktikan bahwasanya pemberian tersebut bukanlah suap. Dengan demikian, perbuatan terdakwa yang menerima hadiah karena jabatan sebagai Kapolsek seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana gratifikasi, bukan hanya sekedar penerimaan hadiah jabatan sebagaimana dalam pasal 11. Sini juga menegaskan pentingnya asas lex specialis derogat legi generali, yaitu bahwasanya ketentuan khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu harus mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, majelis hakim dinilai kurang cermat dalam menerapkan pasal yang tepat. Berdasarkan analisisnya, penulis menyimpulkan bahwasanya majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan itu telah keliru menerapkan pasal 11 sebab fakta hukum menunjukkan bahwasanya tindakan terdakwa lebih tepat dijerat dengan pasal 12 huruf B yang dimana mengatur tentang gratifikasi sebagai bentuk suap. Sehingga penulis dari jurnal ini menyarankan agar para penegak hukum, terutama hakim, lebih teliti dan juga berhati-hati dalam menilai unsur-unsur tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan gratifikasi, agar keadilan substansif dapat tercapai.
Secara keseluruhan, jurnal ini sangatlah menekankan pentingnya ketegasan dan juga ketelitian dalam penerapan hukum pidana untuk menciptakan penegakan hukum yang adil, transparansi, dan juga bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.